Selanjutnya ada pengertian pasar oligopoli. Pasar oligopoli itu adalah jenis pasar di mana cuma ada beberapa perusahaan besar yang menguasai pasar tersebut. Bayangin aja ada pasar HP atau smartphone yang cuma ada di beberapa merek besar seperti Samsung, Apple, dan Xiaomi, serta yang dominan. Karena cuma sedikit perusahaannya, mereka yang punya pengaruh besar terhadap harga dan produk yang dijualnya. Selanjutnya ada ciri-ciri pasar oligopoli. Yang pertama, jumlah penjual terbatas. Pasar oligopoli hanya terdiri dari beberapa perusahaan atau penjual besar yang mendominasi pasar. Karena jumlahnya sedikit, tindakan satu perusahaan dapat memengaruhi yang lain. Yang kedua, produk serupa atau homogen. Produk yang dijual bisa sangat mirip seperti semen atau baja, atau sedikit berbeda seperti merek sabun atau mobil. Yang ketiga, keterikatan antar perusahaan. Perusahaan dalam pasar oligopoli saling memengaruhi, misalnya dalam penetapan harga, keputusan satu perusahaan biasanya akan direspon oleh perusahaan lain. Yang keempat, ada hambatan masuk tinggi. Sulit bagi perusahaan baru untuk masuk ke pasar ini karena membutuhkan modal besar, teknologi tinggi, atau ada dominasi merek yang kuat. Yang terakhir, ada persaingan tidak sepenuhnya bebas. Persaingan dalam pasar ini dibatasi karena ada pengaruh kuat dari beberapa pemain utama. Mereka bisa melakukan kerjasama diam-diam untuk menghindari perang harga. Kelebihan pasar oligopoli. Yang pertama, inovasi dan pengembangan produk. Di pasar oligopoli, perusahaan biasanya punya banyak dana dan bersaing ketat. Karena itu, mereka sering berusaha menciptakan produk yang lebih canggih atau punya fitur baru supaya lebih menarik bagi konsumen. Yang kedua, ekonomi skala. Perusahaan besar bisa produksi dalam jumlah besar, jadi biaya per unit produk bisa lebih murah. Ini disebut efisiensi skala besar. Yang ketiga, stabilitas harga. Karena jumlah perusahaannya sedikit, harga produk cenderung stabil. Mereka jarang perang harga ekstrim, karena bisa merugikan semua pihak. Yang keempat, variasi produk. Meskipun perusahaan di pasar ini cuma sedikit, mereka tetap bersaing dengan cara menawarkan produk yang berbeda-beda. Yang terakhir, kemampuan untuk berinvestasi. Karena untungnya besar dan modalnya kuat, perusahaan di pasar oligopoli biasanya mampu berinvestasi di teknologi, pabrik, riset, atau pemasaran. Kekurangan pasar oligopoli. Yang pertama ada penyalahgunaan kekuasaan pasar. Perusahaan besar dapat menetapkan aturan main sesuai kepentingan mereka. Yang kedua ada harga yang lebih tinggi. Kurangnya persaingan membuat harga tidak selalu berpihak pada konsumen. Yang ketiga ada keterbatasan pilihan konsumen. Konsumen hanya bisa memilih dari sedikit merek yang tersedia. Yang keempat ada pengaruh kartel. Perusahaan bisa bekerja sama untuk mengontrol harga dan pasokan. Yang kelima ada inovasi yang terhambat. Pemain baru sulit berkembang karena dominasi pemain lama, sehingga inovasi berjalan dengan lambat. Selanjutnya ada gambar pasar oligopoli. Dari gambar tersebut, pasar oligopoli dicirikan oleh sedikit penjual dengan produk homogen maupun terdiversifikasi. Dalam gambar ini menampilkan produk dari berbagai merek ternama yang bersaing dalam satu tempat. Maksudnya adalah kalau kita lihat dari gambar itu banyak produk dari merek yang berbeda, tetapi sebenarnya kebanyakan berasal dari perusahaan besar yang sama. Ini merupakan ciri khas dari pasar oligopoli. Merek banyak tapi produsennya sedikit. Mereka bersaing di tempat yang sama lewat promosi, kemasan yang menarik, dan penempatan produk di rak-rak agar konsumen tertarik untuk membeli barangnya. Contoh pasar oligopoli, ada beberapa contoh pasar oligopoli di Indonesia antara lain. Yang pertama, industri telekomunikasi, Telkomsel, Indosat, XL Asia, Tri. Yang kedua, industri rokok, di Jarum, Gudang Gula, Bentel, Sampurna. Yang ketiga, industri otomotif, Toyota, Honda, Suzuki, Mitsubishi. Yang keempat, industri penerbangan, Garuda Indonesia, Lion Air, Citylink. Yang kelima, industri retail, Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada. Jadi kesimpulannya yaitu pasar oligopoli adalah bentuk pasar yang didominasi oleh beberapa perusahaan besar yang memiliki kekuatan untuk memengaruhi harga dan output. Persaingan di pasar ini biasanya bersifat strategis, lebih menekankan pada inovasi, promosi, dan peningkatan kualitas daripada perang harga. Hambatan masuk yang tinggi, seperti kebutuhan modal besar dan teknologi, membuat pesaing baru sulit masuk.
Meskipun berpotensi menimbulkan kolusi atau kerjasama antar perusahaan yang merugikan konsumen, pasar oligopoli juga bisa mendorong efisiensi dan inovasi jika ada persaingan sehat. Oleh karena itu, peran pemerintah sangat penting untuk mengatur pasar dan menjaga keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan perlindungan konsumen.